Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam selamat malam teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian bagian C di nomor 5. Bagian C di nomor 5. Baik, yang pertama-tama yang kita lakukan adalah mengurutkan data terkecil sampai data terbesar. Nah, misalnya seperti ini, contoh baris pertama ini adalah yang data yang paling kecil 54, kemudian 58 dan seterusnya sampai data yang paling terbesar. Baris kedua juga dari data terkecil sampai yang paling terbesar 3, 4 dan seterusnya. Kemudian bagaimana kita cara menghitung rentang kelas. Nah, untuk menghitung rentang kelas ini kita menggunakan rumus R sama dengan data tertinggi dikurang data terendah. Nah, di sini R sama dengan 92. 92 adalah data yang tertinggi dikurang 42 adalah data yang paling rendah sama dengan 50. Jadi 92 dikurang 42 sama dengan 50. Kemudian untuk menghitung banyak kelas kita menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 33,3 log N. Nah, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N ini ya banyaknya itu tadi data ya. N itu ini 50. Nah, kita masukin sini jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 50. Nah, hasilnya adalah K sama dengan 16,606. Kemudian 16,606 ini dibulatkan menjadi 16,6. Kemudian dibulatkan lagi 16,6 menjadi 17. Nah, untuk menghitung panjang interval kelasnya kita menggunakan rumus P sama dengan R per K. P sama dengan R per K. Jadi P sama dengan 50 per 17. P sama dengan 2,9. 2,9 ini dibulatkan menjadi 3. Karena nilai 9 ini 1 dibulatkan ke atas. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kita akan membuat tabel penolong seperti ini yang saya sudah buat di nomor 5 ini. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai interval atau interval kelasnya? Caranya yaitu 42 ditambah dengan 3. Nah, 42 ditambah dengan 3 kemudian dikurang 1. Nah, itu dapat 44. Nah, dari 44 itu ya masuk dari 44 45. Kemudian 45 ditambah 3 dikurang 1 itu menjadi 47, 48 dan seterusnya sampai nilai terakhir yaitu 92 ditambah 3 dikurang 1 itu hasilnya 95. Nah, di sini sudah saya tulis yaitu FI itu biasa juga disebut dengan data absolut. Nih absolutnya nilai dari 42 sampai 44 itu ada 1. Nah, di sini ada 1 dan nilai 45 sampai 47 ada 3, 48 sampai 50 ada 1, 51 sampai 53 ada 2 dan seterusnya. Kemudian setelah semuanya sudah selesai dijumlahkan menjadi 45. Nah, data absolutnya ada 45. Nah, bagaimana cara kita menentukan untuk frekuensi relatifnya? Frekuensi relatif itu di sini kita untuk mendapatkan frekuensi relatif yaitu dengan cara 1 per 45 jumlah data absolut dikali dengan 100%. Nah, 1 per 45 dikali dengan 100%. Nah, hasil dari
itu adalah 2,2 dan seterusnya. Kemudian di bawahnya juga ada 3,3/45 dikali 100% itu hasilnya 6,66. Kemudian di bawahnya 1/45 dikali 100% itu hasilnya 2,22 dan seterusnya dikerjakan seperti sama. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua dari data yang nomor baris pertama sampai yang terakhir kita jumlahkan. Di sini ada 104,36. Nah, 36 ini karena nilainya kosong maka dibulatkan ke bawah. Jadi ini tidak ada nilainya maka dihapus jadi 104. Kalau dibulatkan menjadi 104. Nah, bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif? Nah, frekuensi kumulatif itu kita tinggal menjumlahkan dari baris pertama ke baris kedua. Misalnya 1. Nah, ini kan 1 tinggal ditambahkan, dijumlahkan ya. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 7 ditambah 3 sama dengan 10 dan seterusnya. Nah, di sini karena nilai 84 sampai 86 tidak ada dan 86 sampai 88 itu tidak ada, makanya saya kosongkan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi di sini juga tidak ada datanya ya Miss ya teman-teman. Jadi di sini data kumulatifnya sampai 47. Sekian penjelasan dari saya untuk nomor 5. Untuk kekurangan dan kesalahannya saya mohon perbaikan dan mohon maaf.